Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai triasi gliserol, lilin, dan fosfolipid. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Anglika dan teman-teman saya yaitu Anggi Krisdiana, Jennifer Mercedes, Muji Sabatini, dan Yova Maulidia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai triacylglycerol. Triacylglycerol atau disebut juga dengan trigliserida adalah lipid sederhana yang terdiri atas asam lemak. Trigliserida ini tersusun atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single glycerol. Asam lemak pembentuk trigliserida ini dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran dari 2 atau lebih asam lemak. Yang selanjutnya, gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk suatu ikatan, yaitu ikatan ester. Adapun sifat-sifat dari triacylglycerol yaitu hidrofobik, nonpolar, dan tidak larut dalam air. Fungsi dari triacylglycerol atau trigliserida ini yaitu menyimpan energi bagi tubuh dan juga merupakan penyusun utama minyak nabati dan lemak hewani. Baik, yang selanjutnya adalah triacylglycerol merupakan jenis lemak yang dapat ditemukan di dalam darah. Bisa dilihat pada gambar di samping dan merupakan hasil uraian tubuh dan makanan yang mengandung lemak dan kolesterol yang dikonsumsi. Triacylglycerol terdapat pada minyak sayur dan lemak hewan dan triacylglycerol dibentuk di hati yang berasal dari lipid yang kita makan atau berasal dari karbohidrat dan disimpan sebagai lemak di bawah kulit dan di organ-organ lain. Pada hewan, contohnya anjing laut, penguin, dan lain-lain, triacylglycerol disimpan di bawah kulit, yaitu sebagai depot penyimpanan energi dan insulasi terhadap suhu yang amat rendah. Baik, selanjutnya itu adalah lilin. Lilin atau wax adalah jenis lipid yang terdiri dari ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Lilin memiliki sifat hidrofobik, tidak larut dalam air, dan berfungsi sebagai lapisan pelindung pada berbagai organisme. Adapun beberapa jenis lilin, lilin dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis lilin, yaitu lilin alami dan lilin mikroba. Yang pertama itu adalah lilin alami yang terdapat pada lilin tumbuhan, berasal dari berbagai sumber tumbuhan, termasuk daun, buah, dan batang, berfungsi penting bagi tumbuhan, seperti menghalangi air melalui transpirasi dan melindungi permukaan tumbuhan dari tekanan lingkungan. Nah, di sini saya ambil itu adalah daun talas yang seperti teman-teman lihat semua, ini merupakan contoh airnya itu tidak masuk ke dalam airnya. Kemudian selanjutnya itu ada lilin hewan. Lilin hewan ini diproduksi oleh spesies hewan tertentu. Contohnya itu lilin lebah. Lilin lebah sangat terkenal di lilin hewan yang diproduksi oleh lebah madu untuk membangun sarangnya. Lilin lebah digunakan dalam berbagai produk kosmetik dan farmasi. Seperti ini teman-teman gambarnya. Kemudian ada lilin mikroba. Lilin mikroba diproduksi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan ragi. Lilin ini telah menarik perhatian karena potensi penggunaannya dalam aplikasi bioteknologi, termasuk produksi biofuel dan bioremediasi. Komposisi lilin mikroba dapat bervariasi berdasarkan mikroorganisme spesifik yang terlibat di dalam produknya. Di sini saya mengambil contoh itu adalah Mycobacterium tuberculosis, yang dimana pada dinding sel bakteri tersebut terdapat lilin yang melingkupi sebuah bakteri tersebut. Baik, selanjutnya yaitu fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan dari senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat.
Senyawa fosfolipid merupakan salah satu pembentuk dan komponen utama pada membran sel bersama-sama dengan glikolipid, kolesterol, dan protein. Setiap fosfolipid terdiri dari dua asam lemak sebagai kaki yang terdiri dari hidrogen dan karbon, sedangkan satu gugus fosfat sebagai kepalanya terdiri dari molekul fosfor dengan 4 molekul oksigen yang berikatan. Selanjutnya, peran dari fosfolipid. Fosfolipid berperan penting dalam membentuk membran sel pada semua organisme, memberikan struktur dan melindungi organisme dari benda berbahaya. Selain sebagai komponen struktural, fosfolipid juga berkontribusi dalam fungsi seluler melalui sinyal seluler dan antarseluler. Fosfolipid terlibat dalam transduksi sinyal biologis melintasi membran dan mengontrol proses biologis vital. Fosfolipid mendukung integritas membran dan metabolisme sel, serta memainkan peran penting dalam pertumbuhan, pengangkutan zat, dan pensinyalan reseptor. Selain itu, fosfolipid berfungsi sebagai prekursor untuk produksi molekul lipid dan makromolekul sakarida yang mengandung lipid atau lipopolisakarida, serta membantu perubahan protein untuk asosiasi membran dan aktivasi molekul pendamping. Fosfolipid juga dikenal sebagai pembawa pesan intraseluler yang memastikan bahwa fosfolipid memiliki peran lain selain menjadi komponen struktural membran. Kesimpulan, ketiga jenis lipid tersebut merupakan komponen penting bagi makhluk hidup karena memiliki fungsi tertentu bagi setiap makhluk hidup. Triacylglycerol merupakan lipid sederhana yang tersusun atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single glycerol dan berfungsi untuk menyimpan energi bagi tubuh. Lilin adalah jenis lipid yang terdiri dari ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang, berfungsi sebagai lapisan pelindung pada berbagai organisme. Fosfolipid adalah turunan dari senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat dan merupakan salah satu pembentuk dan komponen utama pada membran sel. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.